Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita membalas setiap kebaikan Tuhan, kasih anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan, Tuhan terus limpahkan buat saya dan saudara. Untuk itu saat ini kita siapkan kehidupan kita. Kita benar-benar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, seperti rusa rindu sungai. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, Kepadamu rohku
pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian saat ini. Ku datang lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau agungkan. Amin. Haleluya. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Kita masih terus naikkan pujian kita. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaiblah Tuhan kita. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa kegelapan sudah dipampangkan lewat pujian dan penyembahan kami saat ini. Kami bebas untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, anugerahnya ajaib dalam kehidupan kita, saudara-saudara, bahwa kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang kita melihat janji Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita lihat, saudara-saudara, firman Tuhan. Kita harus masih ibadah secara online pada minggu ini, saudara-saudara, karena itulah yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Sekali lagi, pemerintah kita tidak melarang untuk beribadah, tetapi hanya mengatur sedemikian rupa untuk kebaikan kita bersama. Mari sama-sama kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, saudara-saudara. Ulangan pasal yang ke-8, tema firman Tuhan minggu ini berbicara tentang manusia hidup dari firman Tuhan. Manusia hidup dari kuasa firman Allah. Di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 mulai, firman Tuhan berkata demikian. Kita membaca sampai ayat yang ketiga. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan 3 ayat ini, saudara-saudara, berulang kali Tuhan mengingatkan kepada orang Israel, kepada umatnya pada masa itu, tentang kuasa dari perkataannya, tentang pentingnya memperhatikan dan mentaati setiap perintah Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi Tuhan berulang kali dalam 3 ayat ini mengingatkan kepada orang Israel betapa pentingnya memperhatikan, mengingat dan melakukan firman Tuhan. Itu yang kita baca. Lalu kemudian kesimpulannya itu disebutkan pada ayat yang ketiga itu, untuk membuat kamu mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Roti adalah makanan pokok dari orang Israel, orang-orang Timur Tengah. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia hidup dari apa yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara-saudara, betapa penting kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, kata Alkitab. Saudara, kita ingat ucapan inilah juga yang dipakai oleh Yesus, yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk mematahkan siasat iblis. Ketika ia baru saja berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, lalu datanglah si iblis, si pencoba itu, untuk mencobai Yesus Tuhan kita.
dengan berkata, kalau engkau betul-betul anak Allah, ubahkan batu-batu ini menjadi roti. Kalau engkau sanggup, kalau engkau anak Allah, coba lakukan satu mujizat. Ubahkan batu-batu ini menjadi roti. Karena engkau sedang lapar, coba lakukan. Ini jebakan Batman, saudara. Jadi kalau ada yang suka jebakan Batman, melakukan jebakan Batman, itu sesungguhnya adalah pola dan caranya iblis. Kalau Yesus melakukannya, berarti Yesus mengikuti irama permainan dari iblis. Yesus tunduk kepada perintah dari iblis. Dan Yesus dengan tegas berkata, "Hei iblis, Alkitab berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap apa yang keluar dari mulutnya Allah, dan setiap yang diucapkan oleh Tuhan." Saudara-saudara, betapa penting kita memperhatikan firman, betapa penting kita mengerti, melakukan, mengerti, mengingat dan melakukan firman Tuhan. Karena disebutkan di sini manusia hidup dari segala apa yang diucapkan oleh Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara ayat-ayat Alkitab yang menegaskan kepada kita betapa berkuasanya firman Allah, betapa kuatnya berkuasanya firman Allah memelihara kehidupan manusia, bahkan memelihara seluruh alam semesta. Di dalam kitab Mazmur pasal 33 kita melihat demikian. Kitab Mazmur pasal 33, Alkitab mencatat firman Tuhan berkata demikian. Kita membaca mulai dari ayat yang ke-6, saudara, sampai ayat 22. Coba kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Kitab Mazmur pasal 33, puji-pujian kepada Allah Israel, ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi oleh firman-Nya langit dijadikan, oleh nafasnya segala tentaranya, semua bintang-bintang dan lain semua planet tercipta. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Jadi luar biasa betapa hebat Tuhan kita. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Ayat 9 kita perhatikan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Luar biasa, saudara. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Haleluya, luar biasa. Jadi kita melihat betapa besarnya otoritas kuasa dari firman Tuhan, dari apa yang keluar dari mulutnya Allah. Dia berfirman, semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ayat 10, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Berbahagialah bangsa, berbahagialah umat, berbahagialah keluarga, berbahagialah setiap orang yang Allahnya, yang dia sembah, yang dia ikuti, yang dia taati ialah Tuhan, Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ayat 13, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Luar biasa. Raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasanya, seorang pahlawan pun tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatannya. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan.
yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelembutan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Haleluya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara, inilah mazmur, inilah puji-pujian kepada Allah Israel, Allah yang hidup, Allah sang pencipta. Ayat 9 tadi dikatakan, Dia berfirman semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Luar biasa. Itu sebabnya dengan tegas Tuhan berkata kepada orang Israel, umat Allah pada masa itu. Dia berkata, manusia hidup untuk kamu mengerti, memahami, tahu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, betapa besarnya kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau firman telah keluar dari mulut Allah, maka semuanya itu akan terjadi. Apa saja yang diucapkan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi. Sekalipun bumi berubah, sekalipun alam semesta goncang-gancing, saudara-saudara, bumi, langit berubah, tetapi kalau Tuhan sudah berkata, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi atau membatalkan firman Allah. Tidak ada. Itu sebabnya betapa penting kita untuk memperhatikan kata Alkitab tadi. Dalam kitab, sekali lagi kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal 8 tadi, saudara-saudara, ayat-ayat awal itu, ayat 1 dan ayat 2, untuk kebaikan kita sendiri. Disebutkan, segenap perintah yang kusampaikan, ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, itu firman Tuhan, haruslah kamu lakukan dengan setia supaya apa? Kamu hidup. Pertama, kita lakukan firman Allah, maka kita akan hidup. Saudara akan eksis. Haleluya, itu janji Tuhan. Lalu sebutkan, dan bertambah banyak. Bukan hanya hidup saja, tetapi terjadi multiplikasi dalam segala aspek hidup. Akan terjadi multiplikasi, berbuah-buah, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Itu janji Tuhan. Ketika kita memperhatikan, haruslah kamu melakukan firman Allah dengan setia, maka pertama kita akan hidup. Lalu kemudian tidak hanya sekedar hidup, tetapi kemudian bertambah banyak. Lalu kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan, masuk kepada perjanjian Tuhan, mempunyai kuasa, mempunyai power, mempunyai otoritas. Jadi hidup bertambah banyak, bermultiplikasi, lalu saudara-saudara bertambah dalam segala hal, dan mendapatkan kuasa, power. Haleluya, luar biasa. Ketika kita melakukan firman Allah dengan setia, lalu sebab disebutkan ayat 3 tadi, manusia itu tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Mari kita lihat saudara-saudara, kisah tentang orang-orang yang hidup melakukan firman Allah dan mereka dipelihara oleh Tuhan secara ajaib. 3 pasal di dalam kitab 2 Raja-Raja kita akan melihat. Pertama, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, dikisahkan di sana mulai dari ayat yang pertama, minyak seorang janda. Ayat 1 disebutkan, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1,
Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Takut akan Tuhan, dan berarti melakukan firman Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Memang seringkali ironis, saudara. Kita sudah takut akan Tuhan, tetapi kok masih hidup susah. Ini satu keluarga hamba Tuhan, keluarga seorang nabi. Nabi itu nabi yang takut akan Tuhan. Hamba Tuhan ini takut kepada Tuhan, tetapi hidup berkekurangan. Bahkan ketika hamba Tuhan ini meninggal, sang nabi meninggal, anak-anaknya hendak diambil oleh penagih hutang pada masa itu untuk diambil menjadi budak, karena berarti mereka terlilit hutang. Keluarga ini hutang sana, hutang sini, mungkin untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. Kedua anakku sudah akan diambil oleh penagih hutang, dijadikan sebagai budak belia. Lalu kalau kita membaca ayat-ayat seterusnya, saudara, Elisa, hamba Tuhan, dia bertanya, "Apa yang ada padamu?" Sekarang apa yang ada padamu? Si ibu ini berkata, "Saya hanya mempunyai sebotol sebuah buli-buli berisi minyak. Satu buli-buli kecil berisi minyak." Lalu Nabi Elisa berkata, "Silakan pulang ke rumah, pinjam tempayan-tempayan dari semua tetanggamu. Jangan terlalu sedikit, artinya pinjam sebanyak-banyak mungkin tempayan dari tetangga-tetanggamu, sebanyak mungkin, jangan terlalu sedikit. Tempayan-tempayan yang besar, pinjam. Lalu tutup pintu rumahmu, lalu tuanglah minyak itu. Tuanglah minyak itu kepada tempayan-tempayan itu." Ini secara logika, solusi macam apa yang diberikan oleh nabi ini? Nabi macam apa ini memberikan solusi? Pemimpin macam apa ini memberikan solusi seperti ini? Tidak masuk di akal, tidak logis. Tetapi itu adalah suara Tuhan. Itu adalah suara Tuhan. Dan kita melihat ketaatan si ibu janda ini. Ketaatan si ibu janda ini. Dia mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi Elisa. Walaupun sebenarnya seperti tanpa makna, saudara. Tidak ada makna apa-apa di sana. Dan sama sekali tidak masuk di akal. Tetapi karena dia tahu Nabi Elisa adalah hamba Tuhan, apa yang diucapkan oleh Nabi Elisa adalah firman Tuhan, dia lakukan. Dia pulang ke rumah, dia suruh anak-anaknya juga meminjam sebanyak mungkin tempayan-tempayan yang besar dari tetangga mereka. Ketika mereka menutup pintu rumah, dia mulai menuang minyak yang ada di dalam buli-buli itu. Buli-buli kecil itu dituang ke tempayan-tempayan besar, dan mujizat terjadi. Minyak di dalam buli-buli itu tidak habis-habis. Satu bencana yang besar mulai penuh. Lalu dia berkata, "Silakan gantikan dengan bencana yang lain, gantikan dengan bencana yang lain." Semua bencana sudah penuh di dalam rumah itu dengan minyak yang ada di buli-buli yang kecil tadi. Entah berapa ribu liter pada waktu itu. Minyak itu, saudara-saudara, luar biasa. Secara logika mana mungkin, dari mana itu minyak mengalir terus ke bencana itu. Sampai kemudian si ibu berkata, "Hei, cepat, ini sudah penuh, bencana ini sudah penuh, cepat angkat, cepat gantikan dengan bencana kosong." Anak-anaknya berkata, "Ma, semua bencana sudah penuh. Begitu mereka berkata sudah penuh, barulah minyak itu berhenti. Saudara-saudara, si ibu janda ini dia taat kepada firman Tuhan. Walaupun kelihatannya
firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elisa itu sesuatu yang hambar, sesuatu yang tanpa makna. Tetapi setiap firman Tuhan tidak pernah tanpa makna. Kalau kita memperhatikan, kalau kita tekun melakukan firman Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam pasal yang kelima, kita maju saudara-saudara, di dalam pasal yang kelima, ayat 1 dikisahkan tentang seorang pahlawan yang bernama Naaman, pahlawan Raja Aram. Aram ini sebenarnya adalah satu kerajaan, satu bangsa yang sering sekali bermusuhan dengan orang Israel. Tetapi kita melihat ada seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang awalnya tidak percaya sama sekali kepada Tuhan. Tapi mari kita lihat kisahnya di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 saya baca mulai. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Kasihan sekali. Seorang pahlawan tentara, jenderal, panglima, tetapi sakit kusta. Nah, saudara tahu pada masa itu penyakit kusta adalah satu penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Tidak ada obatnya pada masa itu. Luar biasa. Tetapi dia seorang pahlawan. Di rumah Naaman ada seorang budak yang orang Ibrani, orang Israel yang pernah ditawan oleh mereka. Ketika mereka berperang melawan orang Israel, mereka menawar seorang budak perempuan, lalu dijadikan sebagai budak pelayan di dalam rumah Naaman. Si budak Ibrani ini, dia berkata kepada nyonyanya, kepada istri Naaman. Dia berkata, wah, seandainya tuanku Naaman ada di Samaria, dia pergi ke Samaria kepada nabi yang di Samaria itu, dia pasti sembuh. Wah, mendengar itu muncul secercah harapan. Dia minta izin kepada Raja Aram. Raja Aram dengan senang hati Raja Aram menulis surat pengantar, dibawa kepada Raja Israel pada masa itu. Tolong sembuhkan panglima saya, Naaman. Dia memberikan surat perintah itu kepada Naaman untuk dibawa kepada Raja Israel. Ketika Raja Israel terima surat itu, dia mulai takut. Dia berkata, wah, Raja Aram cari gara-gara kepada kita untuk memerangi kita. Emangnya saya ini apa? Emangnya saya bisa sembuhin orang? Raja Israel juga tahu diri. Untungnya berita itu terdengar kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa memberi pesan kepada Raja Israel, suruh orang itu datang kepadaku. Benar, Raja Israel menyuruh Naaman pergi kepada Elisa. Pergilah kepada Elisa. Berangkatlah Naaman kepada Nabi Elisa. Lalu kita membaca saudara-saudara kisah ini di dalam pasal yang kelima ayat 10. Supaya lebih singkat, ayat 10 berkata begini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, kepada Naaman mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Wow. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini pikirannya Naaman, logikanya Naaman. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Wow. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa,
Seandainya Nabi itu menyuruh engkau, menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Haleluya, saudara-saudara. Luar biasa, saudara. Awalnya Naaman marah, jengkel. Kenapa? Nabi Elisa seolah-olah merendahkannya. Seolah-olah Nabi Elisa merendahkannya. Elisa sama sekali tidak datang menemui dia. Walaupun dia seorang jenderal, mungkin dikawal dengan tentara yang hebat, dengan kereta perang pada masa itu yang paling canggih, yang paling modern, yang paling baik. Tetapi Elisa tidak keluar untuk menyambutnya. Hanya menyuruh seorang suruhan. Suruh orang itu mandi di sungai Yordan 7 kali. Dengan panas hati Naaman pulang. Dia berkata, bukankah di Damsyik, di negeri kita ada 2 sungai yang bening? Ada sungai Abana dan Parpa. Kenapa dia tidak suruh saya mandi di sana saja supaya saya sembuh? Saya kira tadinya dia keluar, dia memanggil-manggil nama Tuhan Allahnya, dia menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakitku, lalu aku menjadi sembuh. Ini logika manusia. Tetapi seringkali firman Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan seringkali di atas logika kita manusia. Benar kata firman Tuhan, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku, pikiranmu bukan pikiranku. Pulanglah Naaman dengan panas hati. Untungnya dia mempunyai teman-teman seperjalanan yang peka, yang baik. Mereka membujuk Naaman. Dia berkata, Bapa, bukankah kalau seandainya Nabi itu menyuruh hal yang sukar kepadamu, engkau akan lakukan? Apalagi sekarang dia hanya suruh mandi, suruh membenamkan diri di sungai Yordan 7 kali. Coba saja. Dan akhirnya Naaman turun ke sungai Yordan. Dia membenamkan diri. Pertama, tidak ada perubahan apa-apa. Kedua, tidak ada perubahan apa-apa. Ketiga, tidak ada perubahan apa-apa. Ini ujian iman, saudara. Keempat, kelima, keenam kali tidak ada perubahan apa-apa. Sekali lagi, ini ujian iman. Seringkali kita sudah coba lakukan firman Tuhan, tapi kok keadaan kita masih biasa-biasa saja, sama saja kelihatan. Ini ujian iman, menuntut ketekunan, kesetiaan. Tetapi ketika ke-7 kali, seperti permintaan Nabi Elisa, permintaan firman Tuhan kepada Naaman, ketika dia ke-7 kali membenamkan diri di sungai Yordan, dia keluar. Mujizat terjadi luar biasa. Seluruh tubuhnya menjadi bersih, bahkan seperti kulit bayi, kulit seorang anak yang begitu bersih, begitu lembut, luar biasa. Di zaman modern ini, orang berupaya untuk mengadakan peremajaan kulit, saudara-saudara. Apalagi untuk ibu-ibu, kaum wanita, juga banyak juga pria yang melakukannya, berusaha untuk supaya tetap tampil awet muda, makan ini, makan itu, mandi ini, mandi itu, operasi sana, operasi sini, supaya kelihatan kulitnya tetap muda. Tetapi Naaman ketika dia tunduk kepada firman Tuhan, melawan egonya, saudara-saudara, mengalahkan egonya, membuang egonya. Dia tidak memakai akal pikiran sendiri, tetapi tunduk kepada firman Tuhan. Dia menjadi sembuh. Dia menjadi sembuh. Saudara, firman Allah begitu berkuasa. Satu ayat lagi, pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Dalam pasal yang ke-6, 2 Raja pasal yang ke-6, kita melihat, saudara-saudara, kondisi bangsa Israel pada waktu itu.
Mereka diserang oleh kerajaan Aram. Kerajaan Aram. Pasal yang ke-6 berkata demikian. Ayat yang ke-24 dan ayat 25 dikatakan, sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Sudah bisa bayangkan kemungkinan pada masa itu orang tai burung pun mereka makan karena gak ada makanan. Bahkan kalau saudara baca dalam kisah selanjutnya, ada dua orang ibu janjian. Hari ini kita sembelih anakku, kita makan. Besok kita sembelih anakku, kita makan. Oke, deal, sepakat mereka. Sampai seorang ibu tega menyembelih anaknya untuk dimakan. Betapa pahit pedih keadaan orang Israel pada waktu itu, karena mereka memang melupakan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara, satu bangsa, satu keluarga, atau satu pribadi yang melupakan Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, akan mengalami kepedihan-kepedihan di dalam hidupnya. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan kepada kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah mengabaikan Tuhan, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Pada masa itu orang Israel meninggalkan Tuhan. Mereka lebih suka beribadah kepada dewa-dewa Baal, dewa yang dianggap memberi kesuburan di daerah itu, dan mereka meninggalkan Tuhan. Yang terjadi adalah kepedihan demi kepedihan mereka alami. Dalam situasi itu, raja mendatangi Nabi Elisa. Raja seolah-olah hendak mempersalahkan bahwa semua itu adalah kesalahan Nabi Elisa. Pasal 7 ayat 1 kita melihat. Pasal 7 ayat 1, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Dia berkata kepada raja itu, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Wow. Ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Wow, luar biasa. Di masa kelaparan yang sangat mencekam, bahkan seorang ibu tega menyembelih anaknya karena hebatnya kelaparan pada masa itu. Tiba-tiba Nabi Elisa berkata, besok pagi-pagi, lihat, besok pagi-pagi sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, 2 sukat jelai yang terbaik berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Seorang perwira ajudan raja, pengawal pribadi raja, dia begitu angkuh, begitu sombong, songong. Dia berkata kepada dia, hei Nabi, omongan macam apa kau ini? Mana mungkin, sekalipun Tuhan Allah membuat tingkap-tingkap di langit, mana mungkin hal itu terjadi? Kau lihatlah sekarang kondisinya, krisis luar biasa. Seorang ibu tega sampai menyembelih anaknya untuk dimakan. Sekarang kau ngomong besar, hei Nabi, mungkin seperti itu. Gak mungkin terjadi. Tapi apa Nabi Elisa jawabnya? Hei saudara, besok engkau akan lihat dengan mata kepala, tetapi engkau tidak akan makan sedikit pun daripadanya, karena engkau tidak percaya kepada firman yang keluar dari mulutnya Tuhan.
Kita lompat pada ayat yang ke-17. Apa yang terjadi kepada perwira itu? Adapun melalui apa, saudara? Sebelum itu, saya ceritakan saja, tidak usah dibaca. Di sana, di luar kota Samaria, ada 4 orang kusta. Kita tahu bahwa nasihat ajaran dari hukum Taurat, orang kusta tidak boleh hidup di tengah-tengah orang yang sehat. Harus diasingkan ke padang, ke ladang-ladang. Pokoknya harus berada di luar kota. Dan ini 4 orang kusta ini, mereka sedang diasingkan di luar kota. Lalu 4 orang kusta ini pun sudah mulai kelaparan. Yang satu berkata kepada yang lain, bagaimana nasib kita ini? Kalau kita coba masuk ke dalam kota, ya boro-boro kita mau dikasih makan. Sedangkan orang di kota saja nggak ada dapat makanan. Di dalam kota Samaria kelaparan, mana mungkin mereka akan berbagi makanan lagi kepada kita? Kalau kita pergi ke orang Arab, perkemahan orang Arab yang sedang mengepung di luar sana, ya mungkin kita pasti dibunuh. Kita pasti akan dibunuh. Tetapi oke lah, kalau kita juga tinggal di sini, kita juga tetap mati. Kalau kita juga di luar masuk ke dalam kota, di dalam kota gak ada makanan. Lebih baik kita pergi ke perkemahan orang Arab itu. Ya kalau mereka kasihan kepada kita, dia kasih kita makan. Kalau mereka marah kepada kita lalu kita dibunuh, ya gini aja. Toh kita juga pasti mati kalau kita di sini. Lalu pergilah 4 orang kusta ini, saudara. 4 orang kusta ini, mereka pergi berjalan ke arah perkemahan orang Arab. Dan luar biasa, saudara. Langkah kaki yang terseok-seok dari 4 orang kusta ini, ketika didengar oleh tentara Arab yang berkemah mengepung kota Samaria, mereka ketakutan luar biasa. Kenapa? Allah mengubah langkah kaki orang kusta ini. Suara derap kaki 4 orang kusta ini diubah oleh Tuhan menjadi seperti bunyi kereta perang yang begitu banyak di telinga tentara Raja Aram. Sehingga tentara Raja Aram ketakutan sendiri, takut luar biasa. Mereka berkata, wah, tentara orang Samaria, Raja Israel sudah mengubah tentara orang Israel untuk melawan kita. Lebih baik kita kabur, lebih baik kita lari sekarang. Pergilah mereka menyelamatkan nyawa masing-masing. Lari terbirit-birit, kalau bahasa Indonesia berkata, lari tunggang langgang menyelamatkan nyawanya. Dan apa yang terjadi? Ketika 4 orang kusta ini tiba di perkemahan orang Arab, mereka kaget, loh, kok lengang, kok kosong. Mereka masuk ke dalam satu kemah, mereka makan dan minum sepuasnya di dalam kemah orang Arab itu, makan minum. Lalu mereka lihat di sana ada emas, ada perak, ada baju-baju yang indah. Mereka ambil, mereka simpan. Mereka pergi ke kemah yang satu lagi, mereka juga mendapati kondisi yang sama. Mereka makan minum, namanya orang kelaparan, saudara-saudara. Orang kelaparan, mereka makan minum sepuasnya. Mereka ambil dari sana emas dan perak. Mereka ambil baju-baju yang bagus, mereka simpan. Tetapi setelah itu mereka mulai sadar, wow, apa yang kita lakukan ini? Saudara-saudara kita yang ada di kota Samaria lagi kelaparan. Sedang kelaparan. Itu di tengah malam, saudara. Di tengah malam. Mereka berkata, saudara-saudara kita di kota Samaria lagi kelaparan. Kalau nanti sampai besok pagi baru kedengaran sama kepada raja, bisa-bisa kita ini dibunuh, dihukum. Lalu pergilah mereka menyampaikan ke istana. Di tengah malam itu mereka sampaikan kepada istana, istana, semua perkemahan orang Arab itu kosong. Kami sudah ke sana, semua perkemahannya kosong. Raja mengirim utusan untuk coba cek itu. Ketika dicek oleh pasukan orang Israel, ternyata benar.
Semua perkemahan Aram itu kosong. Bahkan mereka menemukan di sepanjang jalan menuju ke arah sungai Yordan itu penuh dengan barang-barang yang dibuang begitu saja oleh orang Aram. Karena saking takut mereka lari tunggang-langgang. Mereka mengira dikejar oleh tentara-tentara bayaran orang Israel. Pulanglah utusan ini kepada Raja Israel pagi-pagi buta itu. Mereka berkata, benar Tuhan, seluruh perkemahan orang Arab kosong. Seluruh barang-barang mereka, perbekalan mereka ditinggalkan begitu saja di perkemahan. Begitu mendengar itu pagi-pagi, saudara-saudara, begitu mendengar itu pagi-pagi, semua orang Israel yang di kota Samaria lari keluar untuk menjarah barang-barang yang ditinggalkan oleh tentara Raja Aram. Tetapi apa yang terjadi kepada perwira itu? Kepada perwira ajudan raja itu, ayat 17 berkata demikian. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawal pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang menyatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ayat 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Saudara-saudara, sayang sekali si perwira ini. Dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Dia tidak memperhatikan firman Tuhan. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Pikiran Tuhan adalah pikiran di atas segala pikiran manusia. Percaya kepada firman Tuhan seperti dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel dalam kitab Ulangan tadi. Lakukan dengan setia firman Tuhan, maka engkau akan hidup. Bukan hanya sekedar hidup, engkau akan bertambah-tambah, bermultiplikasi, bertambah-tambah dalam segala hal. Dan juga engkau akan menduduki tanah itu, menikmati hasil dari segala pekerjaan. Saudara-saudara, biarlah kita selalu ingat firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan supaya engkau hidup. Amin. Kalau engkau mengira engkau akan hidup dengan caramu sendiri, dengan pikiranmu, engkau akan gagal, saudara. Tapi kalau engkau hidup seturut dengan firman Tuhan, engkau akan bertambah-tambah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Oleh firman-Mu engkau menciptakan seluruh alam semesta. Engkau yang berfirman, maka semuanya ada. Engkau yang memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa firman. Kami mau untuk selalu dengar-dengar dan mentaati firman, supaya kami hidup, supaya kami bertambah-tambah, dan supaya kami dapat menikmati setiap janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengumuman bagi kita kembali kami umumkan, saudara-saudara, minggu depan coba kita lihat lagi pengumuman pemerintah besok, karena PPKM ini sampai tanggal 9 besok.
Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara pemerintah memberikan kelonggaran dan kita dapat ibadah di gereja pada minggu depan. Dan untuk itu kita tunggu pengumuman selanjutnya besok sampai kemudian kami umumkan hari Sabtu apakah kita masih beribadah secara online mengikuti rekaman atau sudah bisa ibadah tatap muka di gereja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dimanapun kita berada, beraktivitas di sepanjang minggu ini, jangan lupa saudara-saudara kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Berhati-hati saudara-saudara supaya jangan sampai kita terjangkit penyakit karena kelalaian kita sendiri. Itu saja pengumuman. Dan jangan lupa saudara-saudara, hari Rabu kita akan ada doa Zoom, ya, doa secara Zoom jam 7:30 malam. Saya harap kita semuanya ikut ambil bagian dalam doa ini, karena doa adalah nafas. Doa adalah nafas, saudara, ya. Itu saja pengumuman, dan sekali lagi kita tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita berdoa, kita akhiri ibadah kita ini. Bapa dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu. Engkau berkati, Engkau lindungi kami semua di sepanjang minggu ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, jaga, lindungi, pelihara kami dalam kasih sayang-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam kuasa-Mu Tuhan. Lindungi kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit menular apapun, termasuk virus corona yang sedang masih merajalela, binatang-binatang buas dan bencana-bencana alam yang tak terduga. Tuhan, lindungi kami dari semua itu. Demikian juga dari orang-orang jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, lindungi dan pelihara, luputkan kami dari semua itu Tuhan. Dan kami telah bersuka cita, sentosa, damai, sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-umat-Mu dalam segala usaha, dalam segala aktivitas mereka. Bahkan umat-umat-Mu yang dengan setia, dengan penuh kerelaan hati, ketekunan, memberikan persembahan-persembahan mereka, mengembalikan persepuluhan dari segala hasil pekerjaan usaha mereka. Engkaulah Tuhan yang memberkati, Engkaulah Tuhan yang menilik dan membalaskan setiap tindakan-tindakan iman mereka kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu kalau grafik penularan virus corona di Jawa dan Bali sudah semakin menurun. Tetapi kami mendengar juga ya Tuhan bahwa di luar pulau Jawa dan Bali justru semakin banyak kenaikan penularan virus ini Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami ini Tuhan, hentikan laju penularan virus corona ini. Tuhan, berikan kesadaran kepada seluruh warga masyarakat di negara kami ini untuk mentaati, untuk mendengarkan anjuran nasihat pemerintah kami yang benar-benar diberikan untuk kebaikan kami semuanya. Tuhan, tolong sehingga kiranya Tuhan penularan virus corona ini dapat dikendalikan seminimal mungkin. Bahkan kami berdoa supaya secepatnya ya Tuhan virus ini dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan dari seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri kabinet yang ada, seluruh kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia ini. Engkau berkati mereka. Demikian juga TNI Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban. Engkau berkati, Engkau tolong, Engkau lindungi mereka. Bahkan seluruh tenaga-tenaga kesehatan yang sedang berjuang, bekerja
pada hari-hari ini. Tuhan, Engkau juga yang memberkati dan Amin. menolong mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkaulah yang memberi berkat bagi kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, angkat kedua tanganmu, mohonkan berkat dari Tuhan. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan. Sehingga damai sejahtera dari Allah yang adalah Bapa kita, kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, Allah penolong, penghibur dan pembela kita, Allah yang Esa, Allah Tritunggal, yang selalu menyertai, menjaga, melindungi kita hari lepas hari sampai pada hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini, dan kita akhiri ibadah kita ini dengan mengucapkan syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.